Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Idrus Firmansyah dari Petualangan Positif. Sudah lama saya tidak bikin konten ya, dengan durasi yang panjang. Kali ini saya akan share pengalaman saya menggunakan laptop bekas ya. Jadi memang karena laptop bekas ini harganya cukup menarik, jauh dengan laptop baru, tapi ternyata ada pengalaman yang kurang enak ya dengan penggunaan laptop second ini. Jadi model yang ternyata cukup dikenal eh, atau ramai dibeli oleh orang-orang itu adalah Lenovo ThinkPad ya. Di sini ada eh, Lenovo ThinkPad X270 dan Lenovo ThinkPad T440S gitu ya. Ini Gen 7, i5, ini Gen 4 ya. Jadi ini generasi ke-7, ini generasi ke-4. Jadi ini lebih jadul ya Gen 4 ini. Jadi berdasarkan penggunaan saya dan ini punya saudara saya, laptop yang X270 ini yang lebih baru lah walaupun second gitu ya. Karena ini Gen ke-7 baru kerasa ini ya rusak harddisknya gitu. Jadi yang perlu rekan-rekan tahu ya, sebelumnya saya pernah membuat video tentang pembelian komputer baik itu PC ataupun laptop eh, dengan kondisi second ya. Nah sekarang kita bahas lebih detail tentang seri Lenovo ThinkPad second ya. Jadi kalau yang X270 ini baru diganti harddisknya aja gitu ya. Jadi kalau kita beli laptop second, yang rekan-rekan harus paham gitu kan, dan harus siap dengan pembelian spare part berikutnya itu biasanya itu adalah harddisknya gitu ya. Dan untuk laptop Lenovo ThinkPad ini untuk membongkar harddisk itu udah agak ribet ya. Jadi eh, di sininya tuh harus dibongkar dulu ya, dibuka seperti ini. Ya tidak seperti laptop-laptop jadul lah, udah seperti laptop baru. Eh, harus dibuka casingnya terlebih dahulu untuk mengganti memori dan mengganti hard disk gitu ya. Sekarang ini X270-nya sudah menggunakan SSD ya. Nah kalau yang ini kemarin sudah diganti hard disknya dengan SSD dan sekarang keyboardnya nih ya, keyboardnya error. Jadi yang backspace, enter, plus, dan huruf O-nya itu nggak bisa gitu ya. Dan sepertinya memang setelah saya beberapa kali membeli laptop dan komputer second itu, terutama laptop ya, memang laptop itu ada usianya ya, usia spare part gitu. Dan mungkin semua peralatan itu, terutama elektronik, barang yang kita beli itu ada usianya gitu kan. Jadi hard disk, keyboard, dan LCD itu ada usianya. Jadi ketika misalkan sudah melebihi usia 5 atau 10 tahun, terutama 10 tahun ya, 10 tahun mau nggak mau kita harus mengganti spare part-nya gitu. Yang biasanya yang pertama itu hard disk, dan kemudian kita upgrade menjadi SSD. Yang kedua itu adalah keyboard ya, seperti ini. Yang keyboardnya udah error. Dan selanjutnya yang biasanya error itu adalah LCD. Nah kalau ganti LCD itu selain ribet, mahal juga ya. Jadi kalau buat rekan-rekan yang ingin membeli laptop second, saya sarankan jangan tergiur dengan i3-nya atau i5 atau i7. Tapi rekan-rekan harus lihat itu prosesor generasi keberapa gitu kan. Usahakan ya kalau mau beli laptop prosesornya itu kalau misalkan i3 atau i5 atau i7 itu minimal sekarang itu generasi ke-8, karena kalau Windows 11 itu kalau bukan Windows 8 generasi ke-8 ke atas itu sudah tidak bisa diinstal Windows 11 gitu ya.
ini seperti ini nih, laptop generasi ke-7 sudah tidak bisa diinstal Windows 11 ya. Ya mungkin kalau diakalin nggak tahu bisa atau enggak ya. Tapi secara resmi yang saya baca itu generasi ke-8 Intel prosesor itu nggak bisa diinstal Windows 11 ya. Mungkin entah itu kerjasama Microsoft dengan Intel atau bagaimana ya, supaya laku produknya gitu ya. Dan memang kalau kita terlalu lama eh, membeli prosesor atau seri yang lama, misalkan seri 4 atau seri 5 ya, Gen 5 atau Gen 6, atau yang lebih parahnya lagi generasi ketiga gitu ya, itu akan cepat rusak ya. Cepat rusaknya itu karena apa ya? Karena penggunaan ya. Ini kan barang elektronik ya. Ini tuh barang elektronik. Jadi ada masa ininya lah, istilahnya expire-nya lah gitu kan. Ini baru saya bongkar gitu ya. Keyboard laptop T440S gitu ya, Lenovo. Jadi sekali lagi buat rekan-rekan yang ingin membeli laptop second, yang harus dipersiapkan ketika nanti ganti ya. Pertama itu ganti hard disk, dan biasanya diganti jadi SSD. Yang kedua ganti keyboard laptop. Nah, yang ketiga biasanya yang rusak tuh ini nih, LCD. Nah, tapi kalau udah ganti LCD mending ganti laptop. Nah, dan selanjutnya yang tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan mau beli laptop second, eh, pengalaman saya kalau misalkan import laptopnya yang dari Eropa seperti Jerman dan Jepang itu seperti ini kan keyboard Jepang nih ya. Ini keyboardnya keyboard Jepang. Biasanya ini lebih awet ya ketimbang kalau yang digunakan eh, hasil Indonesia gitu ya, asli dari Indonesia, ThinkPad-nya gitu. Biasanya lebih cepat rusaknya gitu kan. Dulu waktu saya kerja di Jakarta saya menggunakan X Jerman gitu ya, dan alhamdulillah awet gitu ya. Jadi memang pengaruh ya, itu barangnya datang dari mana, bekasan dari mana gitu ya. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.